Kali ini kita akan membahas reka alur cerita film Kung Fu Jungle tahun 2014. Film ini menceritakan seseorang yang ahli kungfu untuk tekad membunuh setiap para kungfu masternya dengan didasari keinginan besarnya menjadi ahli kungfu nomor 1 yang tak terkalahkan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah markas besar polisi yang tertuju pada seorang pria bernama Hahomo yang telah membuat laporan jika dirinya telah membunuh seseorang tanpa sengaja. Dan 3 tahun kemudian, lalu adegan pindah pada sekelompok pasukan polisi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Luk Yuen Sum. Dia sedang melakukan olah TKP karena telah terjadi kasus kecelakaan di jalan dengan motif pembunuhan. Yang korbannya itu dihabisi dengan tangan kosong alias dibunuh menggunakan pukulan. Lalu, dari TKP tersebut ditemukan sebuah burung walet terbuat dari besi seperti menyerupai senjata ninja. Dan scene beralih di dalam penjara. Di sini ada Haho yang sedang memijat temannya. Lalu Haho dan temannya diusir ketika kedatangan para tahanan lain yang terlihat lebih berkuasa. Dan tanpa sengaja, Haho mendengar kasus pembunuhan kemarin disiarkan di televisi dengan korban bernama Sakian dan kasusnya kini ditangani oleh Inspektur Luk. Haho yang mengetahuinya jika korbannya itu adalah seorang ahli kungfu. Lalu dia meminta ke salah satu sipir penjara jika dia ingin menelpon Inspektur Luk dengan tujuan membantu memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Namun itu tak menanggapinya. Tanpa basa-basi, Haho langsung menghajar para tahanan lain dengan harapan aksinya ini mendapat perhatian dari Inspektur Luk. Ketika salah satu tahanan itu memukul Haho dengan besi, di saat itu pula Haho membalasnya dengan pukulan mematikan dan menghentikan perkelahiannya. Tak lama kemudian, Inspektur akhirnya menemui Haho. Lalu Haho menceritakan jika pria yang tewas dibunuh kemarin itu merupakan juara tinju dan Haho pernah bertarung dengannya. Haho menjelaskan karakter pembunuhan ini. Haho ingin membuktikan jika dia adalah petarung semua jenis bela diri. Jika dia niat membunuh mungkin sudah menggunakan senapan, dan Haho menawarkan diri jika ia bisa menangkapnya dengan syarat dia harus dibebaskan. Namun Luk tak mempedulikan permintaannya itu karena Luk merasa mampu menangani kasus ini. Karena dirasa Haho ini mengarang cerita, sebelum Luk pergi, Haho menyebutkan 7 nama yang bakal dibunuh selanjutnya. Namun Luk begitu tak mempercayainya. Dan scene pun beralih ke gedung pameran seni. Lalu di sana ada seorang pria bernama Tam King Yu sedang mengerjakan seni pahatnya. Dan tiba-tiba muncul seorang pria mengenalkan dirinya bernama Fung Yusao. Lantas ia mengajak bertarung hingga mati karena ingin mengalahkan gelarnya sebagai ahli tendangan. Lalu, dia pun berhasil mengalahkan nyawanya Tam, dan dia meninggalkan jejaknya dengan menancapkan benda yang mirip dengan kasus yang pertama. Tak lama kemudian, berita kematian Tam diketahui oleh Luk, dan dia harus terbayang dengan omongannya Haho jika salah satu dari 7 nama yang ia sebut ada nama korban itu. Ketika Luk menemui Haho, dia menegaskan lagi jika tak ingin korban terus bertambah, maka Haho sekali lagi meminta agar Luk membebaskannya. Dan pada akhirnya Haho pun bebas dengan bersyarat. Ketika Luk menanyakan tentang siapa lagi yang akan dibunuh selanjutnya, Haho menjelaskan urutannya melalui ungkapan kungfu. Mulai dari ahli tinju, tendangan, gulat, ahli senjata, dan tenaga dalam. Lalu Haho mengajak Luk menemui pria yang ahli gulat bernama Wong Chit. Namun di waktu yang sama, sebelum Haho sempat di tujuan, Fung sudah lebih dulu membunuh Wong Chit. Sesampainya Haho di TKP, Wong Chit mendapatkan beberapa luka lebam.
Dengan bayangan penglihatan Haho tergambarkan bagaimana proses terbunuhnya Wong Chit. Ketika Haho masih berduka atas kematian temannya, di sana Fung terlihat berada di gedung sebelah. Kemudian Haho langsung mengejarnya. Namun Fung loncat ke gedung sebelah yang tak bisa diikuti oleh Haho. Scene pun berganti. Untuk melepaskan rindunya, Haho pun pergi ke Fosan untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Lalu mereka bertemu di pasar dan Haho pun mendapatkan tamparan selamat datang. Dan di saat malam tiba, Haho terkejut ketika menemukan ada senjata khas pembunuh itu. Lalu Haho menanyakan benda itu berasal dari mana. Xin Ying pun menjelaskan kepada Haho jika beberapa bulan belakang ada seorang pria berumur 30 tahunan dengan berjalan pincang dan memberikan benda itu untuk diserahkan kepada Haho. Kemudian Haho memberitahu Xin Ying jika dirinya sekarang tengah bekerja untuk kepolisian untuk menangani kasus pembunuhan yang korbannya ahli kungfu dan ada hubungannya dengan benda itu. Dan keesokan paginya, Haho diajak menemui seorang ahli sejarah dan menanyakan tentang benda tersebut. Jika benda itu bernama walet atap merupakan peninggalan zaman dinasti Qing. Dahulu ahli kungfu bertanding di Beijing, maka yang kalah akan diberi benda itu. Lalu Xin Ying mengatakan jika benda itu berhubungan dengan pembunuhan berantai para ahli kungfu yang selalu meninggalkan walet atap itu di tempat kejadian, yang kakinya ini berkaki pincang. Namun ketika Haho pamit pergi, pria tua ini memberikan informasi jika ia dulu pernah bertarung dengan pria pincang itu. Lalu pria ini memberitahu tempat tinggalnya Fung di daerah pesisir sungai Siquai. Dan singkat cerita, Haho dan beberapa anggota kepolisian pun pergi mendatangi tempat tersangka. Namun tempatnya itu sudah tidak ditempati lagi. Lalu pemilik tempat itu menceritakan tentang keseharian Fung. Jika dia hanya pengangguran yang setiap harinya hanya berlatih kungfu tanpa ada kegiatan lain yang dikerjakannya. Hingga suatu hari, dia mengusap wajahnya dengan garam laut yang kasar hingga berdarah. Ia melakukan itu agar kulitnya kebal terhadap pukulan saat berkelahi. Kemudian, mereka menemukan tulisan di dinding jika motif pembunuhan Fung didasari keinginan besarnya menjadi ahli kungfu nomor 1 yang tak terkalahkan. Ketika Haho datang menemui temannya ahli pedang yang sekarang menjadi tukang mie tek-tek, dia menceritakan jika sekolah pedangnya diganti oleh seorang artis laga bernama Hung Yit. Dan di waktu yang sama, di tempat yang lain, Hung Yit tengah syuting melakukan salah satu adegannya, tapi tiba-tiba datang Fung menantangnya dan melukai salah satu kru film di tempat itu, hingga mereka berdua bertarung menggunakan pedang. Lalu di tengah perkelahiannya, mereka mengganti senjata menggunakan tongkat besi, dan Fung hanya menggunakan cutter saja. Sehingga Hung Yit mati terkena sabetan di lehernya. Dan lagi-lagi mereka terlambat menangani kasusnya, serta menemukan Hung Yit sudah menjadi mayat dengan 14 luka sabetan cutter di seluruh tubuhnya. Saat di perjalanan, Luke menerima telepon dari atasannya. Jika dia tak bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat, maka Luke akan dipindahkan dan Haho akan kembali lagi ke penjara.
Ketika Hao berada di kantor polisi, salah satu dari mereka menerima telepon yang mengaku dirinya adalah Fung. Lalu Fung mengancam Hao jika dia tak segera menghentikan aksinya. Sudah dipastikan dia akan membunuh kekasihnya Xin Ying. Karena teleponnya disadap para polisi, pada akhirnya mereka berhasil melacak keberadaan Fung. Namun saat digerebek, Fung sudah kabur dan hanya meninggalkan handphonenya saja. Dan di sisi lain, karena istri Fung mengidap penyakit kanker stadium akhir, Fung memilih mengakhiri hidup istrinya dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Kemudian, keesokan paginya, akhirnya para polisi ini menemukan tempat tinggal baru Fung dengan istrinya. Namun ketika disergap, tempat ini kosong dan hanya terdapat tanda nisan istrinya yang telah meninggal baru-baru ini. Berbekal dari data diri istrinya Fung, jika lusa adalah ulang tahun istrinya. Para polisi ini berspekulasi jika Fung akan datang lagi ke rumahnya, sehingga mereka pun memasang kamera di setiap sudut tempat ini dan menyiapkan beberapa timnya untuk menyerang kedatangan Fung sejauh 1 km dari rumahnya. Dan kemudian saat yang dinanti pun tiba. Fung datang dengan menggunakan perahu, namun Fung menyadari jika dia tengah diawasi oleh para polisi. Alhasil, Fung sembunyi dan pergi dari perahunya. Di waktu yang sama, ketika para polisi ini fokus terhadap penangkapan Fung, Luke mendapatkan telepon jika Hao adalah komplotannya Fung. Dan data itu didapat setelah rekaman kamera penjara menangkap video Fung tengah berkomunikasi dengan Hao. Mengetahui hal itu pun Luke langsung menodong Hao saat itu juga. Namun karena Xin Ying tertangkap kamera pergi menangkap Fung, dengan sangat terpaksa Hao pun bertindak melawan para polisi untuk kabur. Namun di luar, Hao pun mendapatkan sergapan dari para polisi lainnya. Sehingga di tempat berbeda, di waktu yang sama, mereka sering berkelahi satu sama lain. Namun pada akhirnya, Fung berhasil melumpuhkan Xin Ying dengan golok yang dipakainya. Lalu ia pun kabur. Ketika Hao menemui Xin Ying, di luar masih terlihat bayangan Fung. Tanpa berpikir panjang, Hao langsung mengejarnya hingga memecahkan abu mendiang istrinya. Kemudian terjadilah perkelahian. Saat itu, Fung berhasil kabur dengan menggunakan perahunya, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan Fung. Ia memilih menabrakkan perahunya itu. Alhasil, Fung berhasil kabur entah lewat mana. Ketika para polisi melakukan evakuasi korban, terdengar Hao melakukan HT-nya menjelaskan pembicaraan Fung ketika datang ke penjara. Jika Fung menantangnya untuk bertarung, apabila tak dituruti, Fung berjanji akan membunuh Xin Ying. Lalu Hao pun memilih kabur untuk membereskan Fung sendirian. Tak lama kemudian, datanglah atasannya Luke dan menghentikan Inspektur Luke dari kasus ini, lalu diganti oleh tim lainnya. Dan Xin pun beralih pada Luke dan Hao di tempat yang berbeda namun satu tujuan, yaitu mencari target pembunuhan Fung selanjutnya. Ketika Luke pergi ke rumah Fung, dia menemukan nama terakhir yang akan dibunuh yang bernama Xiao Hokmin. Tetapi Fung sudah lebih dulu berada di tempat targetnya dan mencari tahu jika targetnya bekerja sebagai supir truk dan mencatat plat nomor mobilnya. Sebelum mereka bertarung pun, Fung menantang Hao untuk bertarung sampai mati dan terjadilah perkelahian di tengah jalan. Di tengah jalan, perkalian mereka berdua hampir tertabrak truk yang membawa bambu, yang mengakibatkan bambu tersebut berhamburan di jalanan. Lalu mereka mengambil bambu itu menjadi senjata. Saat Hao mengeluarkan seluruh kemampuannya,
Pada akhirnya, Fung pun mengaku kalah. Namun tiba-tiba, Fung menyerang lagi yang membuat Hao terseret truk hingga tak sadarkan diri. Dan ketika itu, datanglah Luke menodongkan pistol ke arah Fung dengan maksud agar menyerahkan diri. Namun Fung melawan hingga ia pun ditembak beberapa kali yang membuatnya tewas saat itu juga. Dan scene pun beralih ke 3 bulan kemudian. Di sini ada Hao yang kembali masuk ke penjara setelah kasus pembunuhan itu terjadi karena perilaku Hao semakin membaik. Maka ia mendapatkan remisi jika hari ini juga ia bebas dari masa tahanannya. Di akhir film ini, Hao kembali lagi menjadi pelatih di perguruan milik ayahnya Xin Ying dan mereka hidup damai beserta para murid-muridnya dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.